Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahila. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi anxiety disorder atau panic attack, atau yang biasa kita sebut dengan kecemasan yang berlebihan, dengan cara yang simpel, sederhana, namun insya Allah efeknya dan manfaatnya luar biasa kalau kita terapkan begitu. Dan cara ini saya eksplorasi dengan cara spiritual yang pertama, yang kedua dengan cara olah pernafasan, dan yang ketiga dengan cara ilmu psikologi ya. Nah, simak terus sampai selesai. Nah, begini teman-teman, sebetulnya kalau manusia cemas, kalau manusia panik, itu hal yang wajar ya. Tentu kita semua pernah mengalaminya. Namun, yang tidak wajar adalah kalau kita tiba-tiba merasa panik, merasa stres, merasa cemas tanpa tahu sebabnya. Atau ada masalah kecil saja kita tiba-tiba merasa cemas yang berlebihan. Begitu. Nah, kalau sudah kasusnya seperti ini, tentu harus diatasi dengan baik. Kenapa? Karena kalau tidak diatasi dengan baik, nanti dampaknya bisa fatal, yaitu kita bisa menjadi orang gila. Gitu. Kenapa? Karena pikiran kita, emosi kita terlalu banyak menampung beban yang kita tidak tahu sebabnya, yang tiba-tiba kita merasa sangat terbebani, sangat stres, sangat cemas, gelisah, dan lain sebagainya. Atau yang dikenal dengan istilah anxiety disorder begitu. Nah, sebetulnya banyak cara sih di luar sana. Kalau Anda browsing-browsing di internet ataupun di YouTube, banyak juga caranya yang ditawarkan oleh para praktisinya atau oleh terapis. Dan saya sendiri juga memiliki cara ya. Ini hasil dari eksplorasi saya dan pembelajaran saya begitu. Nah, cara yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah dengan cara spiritual. Nah, cara spiritual ini khususnya kalau teman-temannya muslim, di saat Anda mengalami kecemasan yang berlebihan tanpa tahu sebabnya, maka segera melakukan wudhu. Itu yang pertama, wudhu. Yang kedua, bisa melakukan istighfar ya, membaca kalimat istighfar dengan pelan, dengan meresapi maknanya begitu. Yang ketiga, bisa membaca kalimat la ilaha illallah begitu ya. Yang keempat, bisa membaca kalimat istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, keempat hal ini adalah teknik spiritual yang mana ketika mengucapkannya harus betul-betul konsentrasi, memahami maknanya, menghayati, dan insya Allah hasilnya pasti memuaskan. Kenapa? Karena sifatnya spiritual itu adalah berzikir kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan hal ini bisa menenteramkan pikiran, hati, emosi, dan tubuh kita semakin rileks begitu. Nah, cara ini tentu saja sangat mampu untuk mengontrol atau mengendalikan anxiety disorder atau panic attack itu. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara pola pernapasan. Nah, bagaimana caranya? Di saat Anda tiba-tiba terserang panic attack, maka Anda bisa langsung mengambil nafas dalam, menahan dan menghembuskannya. Tetapi ada polanya. Pertama, di saat mengambil nafas itu lakukan 4 hitungan. Kemudian ditahan selama 7 hitungan. Setelah itu dihembuskan sebanyak 8 hitungan. Contoh begini. Ambil nafas dulu 4 hitungan. Tahan. Tujuh hitungan, kemudian hembuskan 8 hitungan. Nah, lakukan itu terus-menerus, paling tidak sebanyak 3 kali sampai 5 kali, atau sebanyak apapun sampai Anda betul-betul merasa nyaman, damai, dan tenang. Dan akhirnya bisa mengontrol sepenuhnya diri Anda sendiri, atau mengontrol kecemasan yang berlebihan itu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di saat Anda mengambil nafas dan menahannya, itu artinya Anda sedang mengumpulkan banyak oksigen di dalam dada, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, terutama ke otak kita, sehingga otak kita semakin rileks, pikiran kita semakin lancar untuk berpikir, sehingga yang namanya kecemasan
yang namanya panic attack itu bisa diatasi dengan baik. Begitu. Intinya adalah ketenangan pikiran dan ketenangan emosi yang salah satunya bisa ditunjang dengan teknik pernapasan tadi itu. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu cara psikologi. Cara ini menggunakan teknik self hypnosis. Yang kedua dengan cara afirmasi. Jadi ini digabungkan ya, self hypnosis dan afirmasi diri. Begitu. Self hypnosis ini pernah saya sampaikan di video sebelumnya ya. Silakan nanti Anda lihat video saya tentang self hypnosis begitu. Nah, saya asumsikan Anda sudah bisa self hypnosis atau paling enggak Anda bisa melakukan meditasi ya. Terserah Anda mau self hypnosis atau meditasi, bebas. Yang terpenting tubuh, pikiran rileks. Begitu. Nah, di saat Anda sudah rileks, nyaman, tenang, maka lakukan afirmasi, lakukan penegasan diri agar bisa mengontrol pikiran bawah sadar, agar bisa mengendalikan kecemasan, bisa mengendalikan panic attack ya yang tiba-tiba itu terjadi. Tetapi self hypnosis dan afirmasi ini dilakukan justru di luar atau Anda lakukan kalau tidak sedang mengalami kecemasan, begitu. Artinya Anda bisa melakukannya di saat malam hari mau tidur atau pagi hari ya, minimal 1 kali dalam 1 hari itu, dan lakukan dengan rutin. Maka insya Allah nanti pikiran bawah sadar Anda akan terprogram untuk bisa mengendalikan diri dengan baik. Begitu. Bagaimana afirmasinya? Ini saya bacakan ya. Silakan Anda simak baik-baik. Mulai sekarang dan seterusnya, saya mengingatkan dan memutuskan mampu mengontrol pikiran, tubuh, dan emosi saya sepenuhnya dengan sangat baik. Apapun kecemasan, kegelisahan, dan kepanikan yang saya alami tanpa tahu sebabnya, saya sangat mampu mengontrol atau mengatasinya dengan sangat baik. Saya bahagia, saya senang, saya puas, dan saya bersyukur atas hidup saya. Nah, afirmasi ini lakukan beberapa kali, ucapkan di saat Anda mengalami hipnosa. Ya, jangan dilakukan saat Anda mengalami stres atau di saat mengalami anxiety disorder, jangan. Tapi justru lakukan di malam hari, di saat Anda tenang. Ya, hal ini dilakukan agar Anda nantinya ketika Anda mengalami kecemasan atau panic attack, Anda bisa mengatasinya dengan sangat baik begitu. Kenapa? Karena Anda sudah memprogram pikiran bawah sadar Anda dengan afirmasi ini begitu. Dan lakukan rutin setiap hari, minimal sehari sekali ya, bisa sebelum tidur atau bisa juga setelah bangun tidur atau sebelum berangkat kerja begitu. Nah, insya Allah kalau merutinkan salah satu cara tadi, yang cara pertama spiritual atau cara berzikir yang bisa menenangkan hati, yang kedua cara olah nafas. Kedua cara ini, zikir dan olah nafas, lakukan saat mengalami anxiety disorder atau di saat mengalami kepanikan. Oke. Kalau cara yang ketiga, ini lakukan di saat Anda tidak mengalami anxiety disorder, begitu. Justru di saat Anda harus kondisi tenang, ya, yaitu melakukan self hypnosis atau meditasi atau relaksasi. Kemudian setelah itu masukkan afirmasinya tadi. Nah, afirmasinya perlu diucapkan berapa kali? Minimal 3 kali, ya. Kalau bisa dihafalkan, atau paling tidak afirmasinya kalau Anda nggak hafal, ya mirip dengan afirmasi yang tadi saya sampaikan begitu. Intinya adalah Anda harus mampu mengontrol atau mengendalikan emosi, pikiran, dan tubuh Anda sehingga yang namanya kecemasan, yang namanya panic attack itu bisa diatasi dengan baik begitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa kok manusia bisa mengalami panic attack atau bisa mengalami anxiety disorder atau mengalami kecemasan yang berlebihan? Mungkin ya bisa jadi nanti tolong di cross check atau ditanyakan ke ahlinya. Seseorang yang mengalami kecemasan berlebihan tanpa tahu sebabnya itu bisa jadi disebabkan karena dia memiliki masalah di masa kecilnya, atau dia mengalami masalah yang bertubi-tubi yang akhirnya terakumulasi menjadi kecemasan yang berlebihan itu, yang tiba-tiba muncul tanpa diketahui sebabnya begitu. Nah, contohnya seperti ini, ibaratnya air sungai, kemudian Anda tahan dengan bebatuan banyak sekali, akhirnya apa? Air itu terakumulasi semakin naik dan akhirnya meluap
Nah, hal itu sama dengan kecemasan yang berlebihan, karena banyaknya emosi yang tertumpuk di bawah sadar, banyaknya masalah, mungkin trauma masa kecil, pernah dibully, pernah diolok-olok, tidak dihargai oleh orang yang lebih tua. Nah, ini masalah emosi yang akhirnya bisa terakumulasi, ya. Kalau nggak diatasi bisa terakumulasi menjadi penyebab anxiety disorder tadi itu, atau penyebab kepanikan yang tiba-tiba muncul dalam kondisi nggak ada masalah. Nah, hal ini tentunya harus dikonsultasikan kepada terapis ya. Kalau bisa Anda datang ke hipnoterapis, diterapi, digali masalahnya gitu. Tetapi kalau Anda tidak punya kesempatan untuk datang ke terapis, Anda bisa melakukan ketiga cara tadi ya. Yang pertama cara berzikir atau cara spiritual. Cara ini bisa menenangkan hati, menenangkan pikiran, menenangkan tubuh. Akhirnya Anda bisa mengontrol sepenuhnya kegelisahan yang berlebihan itu. Yang kedua, olah nafas ya. Olah nafas dengan hitungan 4 tarikan, kemudian 7 kali ya, 7 kali menahan di saat menahan nafas 7 kali hitungan, kemudian di saat menghembuskan itu 8 kali hitungan, begitu. Lakukan olah nafas ini beberapa kali ya, sampai Anda merasa tenang, begitu. Yang cara ketiga itu lakukan afirmasi diri digabung dengan self hypnosis, atau digabung dengan meditasi, atau digabung dengan relaksasi, begitu. Insya Allah ketiga cara ini bisa mengatasi kegelisahan Anda, kecemasan Anda yang berlebihan itu. Insya Allah, mudah-mudahan ya, silahkan dipraktekkan. Kalau kurang paham silahkan tulis di komentar, begitu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.